Abu Nawas adalah seorang yang cerdas dan memiliki banyak keterampilan, salah satunya ialah pandai menjahit. Pada suatu waktu sebelum menjadi orang kepercayaan Raja Harun ar-Rasyid, Abu Nawas pernah bekerja pada seorang tuan pemilik toko jahitan pakaian. Abu Nawas adalah pekerja keras, ulet serta rajin, sehingga ia sangat mudah dipercayakan oleh tuan majikannya, sehingga ia dianggap pekerja teladan di tempat kerjanya. Akan tetapi, tuan tempat Abu Nawas bekerja itu sangat pelit. Tuan itu tidak pernah memberikan bonus atau perhatian meski Abu Nawas adalah karyawan teladan dan rajin bekerja. Tuan majikan Abu Nawas sering membawakan banyak makanan ke tempat kerja, tetapi hanya untuk dimakan sendiri saja dan tidak pernah mau membagikan sedikit untuk pekerja-pekerjanya. Hal inilah yang lama-kelamaan membuat Abu Nawas menjadi jengkel atas sikap pelit tuannya. Suatu hari, tuan majikan Abu Nawas datang dengan membawa satu kendi madu. Melihat majikannya datang dengan membawa sebuah kendi, Abu Nawas langsung menghampirinya dan berkata, "Tuan, untuk apa kendi itu? Bolehkah aku meminta isinya?" tanya Abu Nawas mengharap. Karena khawatir Abu Nawas akan meminum madunya, si tuan pun terpaksa membohongi Abu Nawas dengan mengatakan, "Wahai Abu Nawas, kendi ini berisi racun dan aku tidak mau nanti kamu mati karena meminumnya." Jawab majikannya. Abu Nawas hanya mengangguk. Ia mengetahui jika tuannya itu berbohong. Ia juga mengetahui jika isi kendi itu adalah madu yang nikmat, karena aromanya sempat tercium olehnya. Ia pun mulai memutar otak. Tidak seberapa lama setelah itu, tuan majikan tempat Abu Nawas bekerja pergi untuk suatu keperluan. Karena merasa aman dari gangguan Abu Nawas, ia pun meninggalkan kendi berisi madu itu begitu saja di atas mejanya. Abu Nawas tidak membuang-buang kesempatan itu. Ia pun berusaha menjual sepotong pakaian dan kemudian membeli sebungkus roti yang akan dimakan dengan madu tuannya itu. Tidak menunggu lama setelah roti dibeli, Abu Nawas langsung melahapnya menggunakan madu milik majikannya. Ia terus memakan dengan lahap dan tanpa sadar telah menghabiskan semua madu di dalam kendi itu. Abu Nawas tidak membuang-buang kesempatan itu. Ia pun berusaha menjual sepotong pakaian dan kemudian membeli sebungkus roti yang akan dimakan dengan madu tuannya itu. Tidak menunggu lama setelah roti dibeli, Abu Nawas langsung melahapnya menggunakan madu milik majikannya. Ia terus memakan dengan lahap dan tanpa sadar telah menghabiskan semua madu di dalam kendi itu. Dalam keadaan kekenyangan, Abu Nawas kemudian meletakkan kendi itu pada tempat semula dan kembali melanjutkan pekerjaannya tanpa merasa bersalah. Tidak berapa lama kemudian, majikannya pun kembali dan juga dengan membawa sebungkus roti. Alangkah terkejutnya tuan majikan itu ketika mendapati kendinya dalam keadaan sudah kosong. Selain itu, ia pun mendapatkan jika sepotong pakaian di tokonya telah hilang tanpa laporan. Ia kemudian berbicara sendiri, "Ini pasti ulah Abu Nawas." Tuan majikan pun langsung menghampiri Abu Nawas yang sedang sibuk menjahit pakaian. Ia kemudian berkata, "Hai, Abu Nawas, apa sebenarnya yang telah terjadi? Mengapa isi kendi ini habis dan sepotong pakaian telah hilang?" tanya tuan dengan kesal. "Maaf tuan, tadi sewaktu tuan pergi, ada sekelompok pencuri datang mengambil sepotong pakaian," kata Abu Nawas. "Lantas apa yang kamu lakukan terhadap pencuri itu?" tanya Tuan Amir lagi. "Aku ketakutan dan tidak bisa berbuat apa-apa," kata Abu Nawas berpura-pura ketakutan. "Lalu mengapa isi kendiku hilang? Apakah juga diminum oleh pencuri itu?" tanya tuan majikan. "Tidak tuan," jawab Abu Nawas dengan polosnya. "Lantas siapa yang telah meminumnya?" tanya tuan lagi. "Sekali lagi mohon maaf tuan majikan. Karena takut akan dimarahi oleh tuan, maka aku putuskan untuk memilih bunuh diri saja menggunakan racun yang ada dalam kendi itu. Hamba pikir, hamba akan mati, tapi ajal hamba belum sampai tuan,"
jelas Abu Nawas. Mendengar pengakuan jujur dan keahlian akal Abu Nawas, Tuan Amir yang semula akan marah akhirnya mengurungkan niatnya. Ia sadar jika semua itu juga kesalahannya karena telah pelit dan membohongi pekerjanya. Pada suatu hari dalam sebuah perjalanan jauh menuju suatu tempat, Abu Nawas merasa kelaparan akan tetapi ia kehabisan persediaan bekal makanan. Selain itu persediaan uang di kantongnya juga sudah menipis, tersisa hanya beberapa keping saja. Padahal perjalanan yang harus ditempuh masih lumayan jauh, jadi sisa uang tersebut tidak akan cukup membantunya meneruskan perjalanan jika ia menggunakan uang tersebut untuk membeli makanan menghilangkan rasa laparnya yang mulai menyerang pada saat itu. Meski lapar, Abu Nawas tetap melanjutkan perjalanannya walaupun langkahnya sudah mulai gemetar. Karena merasa sudah cukup lapar dan lelah, Abu Nawas akhirnya memilih untuk beristirahat sejenak di sebuah tempat di keramaian. Secara tidak sengaja, Abu Nawas melihat sebuah warung makan di depannya. Karena tidak kuasa menahan rasa lapar, Abu Nawas pun akhirnya memasuki warung tersebut meski tidak berniat membeli makanan. Setelah memasuki warung, Abu Nawas langsung menuju ruangan dapur dan melihat asap yang sedang mengepul dan mengeluarkan aroma yang pastinya menggoda lidah untuk mencicipinya. Abu Nawas terus menghirup aroma-aroma dari masakan yang ada di dapur warung itu. Ia membayangkan seakan-akan ia sedang menyantap makanan yang sangat lezat itu. Setelah ia merasa puas, dan rasa laparnya untuk sementara sudah mereda, Abu Nawas segera beranjak meninggalkan warung untuk melanjutkan perjalanannya. Begitu keluar dari warung tersebut, tiba-tiba sang pemilik warung mengejar dan meneriakinya, "Hai tuan, tunggu dulu, mau kemana kau? Bayar dulu," teriak pemilik warung. Abu Nawas langsung menghentikan langkahnya. Ia heran mengapa pemilik warung itu menghentikannya meminta bayaran. Padahal ia sama sekali tidak makan atau minum di warung tersebut. Akan tetapi Abu Nawas tidak mau ambil pusing. Ia tetap tenang menghadapi pemilik warung itu. "Mau pergi seenaknya saja, bayar dulu baru boleh pergi," kata pemilik warung itu pada Abu Nawas. Mendengar perkataan pemilik warung itu, Abu Nawas langsung menganggukkan kepala tanda setuju akan membayar. Abu Nawas langsung merogoh kantongnya. Sesaat kemudian ia langsung mengaduk-aduk isi kantungnya yang berisi beberapa keping uang, hingga terdengar bunyi, kering, 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 dari kantongnya. "Ayo cepat bayar, itu kan bunyi uangmu," kata pemilik warung itu. Kemudian Abu Nawas menjawab, "Itu tadi bayarannya. Aku bayar pakai bunyi saja karena di warungmu aku hanya dapat baunya saja," jawab Abu Nawas. Si pemilik warung jadi terdiam malu. Tidak dapat berkata apa-apa mendengar jawaban Abu Nawas. Bukannya bersedekah pada orang yang membutuhkan, malah meminta bayaran padahal orang tidak makan apa-apa. Abu Nawas pun langsung pergi meninggalkan pemilik warung itu, dan melanjutkan perjalanannya. Konon katanya menurut cerita, di negeri Baghdad seekor unta yang bisa bicara layaknya manusia. Unta tersebut tidak lain adalah milik Abu Nawas. Unta tersebut juga merupakan salah satu kesayangan Abu Nawas. Pada suatu hari, Abu Nawas mengajak untanya untuk pergi mengembara. Setelah berpamitan kepada istrinya, berangkatkah ia dengan si unta lengkap dengan perbekalannya. Mulailah ia menyusuri gurun pasir yang gersang dan panas pada siang hari dan sangat dingin pada malam hari. Perjalanan yang cukup jauh membuat Abu Nawas dan untanya merasa kelelahan. Ia dan untanya mencari tempat untuk berteduh sejenak melepas rasa capek. Mereka mendapatkan setumpuk pohon kaktus. Di bawah pohon kaktus itu, Abu Nawas berdialog dengan untanya. Unta itu bertanya kepada Abu Nawas, "Tuan, jauhkah masih perjalanan kita?" Tanya unta. "Jauh. Kita harus melewati 2 gurun pasir lagi. Setelah itu kita baru akan tiba di tempat tujuan. Di sana kita akan mendapat tempat dan penginapan yang nyaman," jawab Abu Nawas.
Beberapa saat kemudian selesai beristirahat, mereka kembali melanjutkan perjalanannya. Hari pun berubah menjadi gelap, tanda masuknya waktu malam. Abu Nawas menghentikan perjalanannya, dan kemudian menyiapkan tenda untuknya bermalam dan beristirahat di sana. Setelah menyantap bekal bersama untanya, Abu Nawas di dalam tidur dengan nyenyaknya. Api malang bagi si unta. Ia tak diizinkan oleh majikannya tidur di dalam tenda karena tendanya memang kecil. Karena merasa sangat kedinginan, ia mulai berpikir kalau terus begini pasti dia esok hari akan sakit dan tidak bisa melanjutkan perjalanan. Tengah malam si unta membangunkan majikannya Abu Nawas dan berkata, "Tuan, saya kedinginan, izinkan saya menitipkan ujung kaki saya masuk ke dalam tenda Tuan." Abu Nawas pun merasa tidak berkeberatan karena ujung kaki itu tidak akan mengganggu tidurnya. Setelah beberapa saat kemudian, si unta berkata lagi, "Tuan, saya kedinginan, izinkan saya memasukkan kaki depan saya ke dalam tenda agar besok saya kuat berjalan membawa Tuan di atas punggung saya." "Benar juga," pikir Abu Nawas. Ia pun mengizinkan. Sesaatnya lagi si unta berkata, "Tuan, hidung saya mulai berair. Besok saya akan sakit dan tidak bisa membawa Tuan di atas punggung saya. Izinkan kepala saya berada di dalam tenda." Demikianlah sesaat demi sesaat berlalu hingga akhirnya Abu Nawas tidak menyadari jika sekarang ia tidur di luar tenda. Ia pun merasa menggigil kedinginan. Sampai paginya, ia baru menyadari jika dirinya tidur di luar. Melihat untanya masih nyenyak di dalam, Abu Nawas pun membangunkan dan menanyainya kenapa ia tidur di luar sementara si unta malah di dalam tenda. Unta pun bangun. Sambil tersenyum ia menjawab pertanyaan tuannya tadi dengan santai. "Saya kan tidak mengusir Tuan. Saya sudah meminta izin terlebih dahulu kepada Tuan. Tuan juga memperbolehkan anggota tubuh saya masuk ke dalam tenda. Ini saya lakukan agar hari ini saya kuat menggendong Tuan di atas punggung saya untuk melanjutkan perjalanan." Sambil bersin-bersin, Abu Nawas berkata, "Kau memang unta cerdik. Aku yang biasa dikenal orang paling cerdik ternyata masih bisa kau kalahkan." Si unta pun menjawab dengan merendahkan diri, "Saya begini kan karena berguru pada Tuan." Abu Nawas menduduki singgasana raja. Kecerdikan akal dan pikiran Abu Nawas sudah tersebar di seluruh penjuru kerajaan yang dipimpin oleh Raja Harun ar-Rasyid. Bahkan raja sendiri pun mengakui kehebatan Abu Nawas hingga mengajaknya tinggal di istana. Raja Harun telah memberikan kebebasan kepada Abu Nawas untuk keluar masuk istana tanpa prosedur yang berbelit. Dengan hadirnya Abu Nawas di istana, maka raja dapat setiap saat meminta pertimbangan, pendapat kepada Abu Nawas dalam setiap keputusannya, sebagai penasehat kerajaan. Namun, tampaknya kali ini Abu Nawas mulai bosan tinggal di istana. Ia tidak terbiasa dengan hidup berfoya-foya, meskipun semua yang diinginkan selalu tersedia. Namun Abu Nawas memilih ingin tinggal di luar istana. Ia rindu sekali untuk menggarap sawah dan merawat hewan ternaknya. Dari sinilah kemudian muncul dalam pikiran Abu Nawas untuk keluar dari istana. Diputarlah otaknya untuk mencari alasan agar ia bisa keluar. Setelah semalaman dipikirkan, Abu Nawas menemukan cara jitu untuk keluar dari lingkungan istana. Pada keesokan harinya, ia sengaja bangun pagi-pagi sekali kemudian pergi ke ruang utama istana. Saat itu suasana masih sepi, hanya terdapat beberapa pengawal. Raja Harun sendiri masih terbaring di tempat tidurnya. Pada saat Abu Nawas itulah Abu Nawas mendekati singgasana raja dan mendudukinya. Tak hanya itu saja, Abu Nawas juga mengangkat kaki dan menyilangkan salah satu kakinya seolah-olah dialah rajanya. Melihat kejadian itu, beberapa pengawal kerajaan terpaksa menangkap Abu Nawas. Mereka menilai bahwa siapapun tidak berhak duduk di singgasana raja kecuali Raja Harun sendiri. Barang siapa yang menempati tahta raja, termasuk dalam kejahatan yang besar dan hukuman mati yang diberikan. Para pengawal menangkap Abu Nawas kemudian menyeretnya turun dari tahta dan memukulinya.
Mendengar teriakan Abu Nawas yang kesakitan, raja menjadi terbangun dan menghampirinya. "Wahai pengawal, apa yang kalian lakukan?" tanya raja. "Ampun Baginda, Abu Nawas telah lancang. Duduk di singgasana Paduka, kami terpaksa menyeret dan memukulinya," jawab salah seorang pengawal. Sesaat setelah itu, Abu Nawas tiba-tiba saja menangis. Tangisannya sengaja ia buat kencang sekali sehingga banyak menyita perhatian penduduk istana lainnya. "Benarkah yang dikatakan pengawal itu wahai Abu Nawas?" kata Raja Harun. "Benar Paduka," jawab Abu Nawas. Raja sangat terkejut dengan penuturan Abu Nawas itu. Jika sesuai peraturan yang ada, Abu Nawas akan dikenai hukuman mati. Namun, Raja Harun tak sampai hati melaksanakannya mengingat begitu banyak jasa yang diberikan Abu Nawas kepada kerajaan. "Sudahlah, tak usah menangis, jangan khawatir, aku tidak akan menghukummu. Cepat hapus air matamu," ucap sang raja. "Wahai Baginda, bukan pukulan mereka yang membuatku menangis. Aku menangis karena kasihan terhadap Paduka," kata Abu Nawas yang membuat raja tercengang oleh ucapan itu. "Engkau mengasihaniku?" tanya Raja Harun. "Mengapa engkau harus menangisiku?" kata raja lagi. Abu Nawas menjawab, "Wahai raja, aku cuma duduk di tahtamu sekali, tapi mereka telah memukuliku dengan begitu keras. Apalagi Paduka telah menduduki tahta selama 20 tahun, pukulan seperti apa yang akan Paduka terima?" "Aku menangis karena memikirkan nasib Paduka yang malang," jawab Abu Nawas. Jawaban itu membuat raja tak bisa berbuat apa-apa. Tak menyangka Abu Nawas menjual harga dirinya di depan banyak pengawal. Oleh karena itu, Raja Harun hanya menghukum Abu Nawas untuk dikeluarkan dari istana. "Baiklah jika demikian, mulai detik ini kamu harus keluar dari istanaku," kata raja sedikit geram. "Terima kasih Paduka, memang itulah yang saya kehendaki," balas Abu Nawas sambil menyalami Raja Harun untuk kemudian pamit keluar dari istana. Abu Nawas lebih kaya dari Tuhan. Ini kisah tauladan dari sang cerdik Abu Nawas tentang betapa kayanya dia, dan bahkan lebih kaya dari Tuhan Allah SWT. Loh kenapa sang Abu Nawas berkata demikian? Simak ceritanya. Pada suatu saat di negeri tempat tinggal Abu Nawas, diadakanlah pertemuan antar raja-raja dari negara tetangga. Sang Abu Nawas pun ikut pula dalam pertemuan itu karena dia adalah sebagai penasehat raja. Dalam pertemuan itu salah satu tema yang dibicarakan adalah mengenai kekayaan. Tak bisa dibayangkan raja-raja zaman dahulu memang kaya raya. Para raja saling bercerita mengenai kekayaan yang dimiliki termasuk istana dan yang akan dibangun setelah pertemuan itu usai. Ada raja yang memiliki kebun yang luas dengan hiasan permata, danau yang indah gemerlapan, kolam-kolam yang indah, gedung dan istana dan sebagainya. Semua orang yang mendengar penuturan raja-raja itu berdecak kagum kecuali Abu Nawas. Malah Abu Nawas berusaha mengingatkan dan menyadarkan mereka dari melimpahnya harta dunia yang fana ini. Sang Abu Nawas berkata kepada mereka, "Kalau harta aku melihat ke bawah tetapi kalau agama aku melihat ke atas." "Apa maksudnya itu?" tanya beberapa raja. "Kalau tentang harta maka lihatlah orang yang lebih miskin, niscaya engkau akan bersyukur. Karena dengan rasa syukur maka kalian akan memperoleh nikmat yang lebih banyak. Tapi kalau amal, maka lihatlah orang yang lebih bertakwa daripada kalian, niscaya kalian akan bertambah rajin untuk beribadah kepada Allah SWT." Jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas tersebut, orang-orang mulai sadar akan apa yang telah mereka miliki dan mereka banggakan. Bahkan banyak dari mereka bahwa ucapan Abu Nawas itu adalah benar. Akan tetapi mereka tiba-tiba terkejut dengan pernyataan Abu Nawas. "Aku itu lebih kaya dari Tuhan," ucap Abu Nawas spontan. Tentu saja ucapan Abu Nawas itu mendapat tanggapan yang luar biasa. Kaget. Tidaklah heran jika seisi ruangan pertemuan heboh. Dibuatnya, ada sebagian yang bilang kalau Abu Nawas berkata bohong, ada yang bilang kalau Abu Nawas berani berkata demikian memang tiada buktinya. Sebagian lagi tidak percaya.
Sebagian lagi punya keyakinan bahwa Abu Nawas mempunyai maksud tertentu di balik kata-katanya, karena Abu Nawas bikin heboh pertemuan. Akhirnya Baginda Raja memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Abu Nawas. Setelah ditangkap, Abu Nawas dihadapkan ke Baginda Raja. "Benarkah kamu mengatakan bahwa kamu lebih kaya dari Tuhan?" tanya Raja. "Benar tuanku yang mulia," jawab Abu Nawas. "Apa maksudmu kamu lebih kaya dari Tuhan?" tanya Raja Harun. "Karena kenyataannya hamba memang demikian," jawab Abu Nawas dengan santainya. "Sanggupkah kamu membuktikan perkataanmu?" tanya Raja. "Sanggup tuanku," jawab Abu Nawas. "Apa sanksinya bila ternyata kamu tidak sanggup membuktikannya?" tanya Raja Harun. "Hamba akan rela dihukum oleh tuanku," jawab Abu Nawas. "Nah sekarang buktikanlah," perintah Raja. "Baginda yang mulia, bukankah Tuhan kita itu tidak mempunyai anak dan juga tidak diperanakkan? Sedangkan hamba ini mempunyai anak dan ibu karena hamba hanyalah makhluk, bukan sang Khalik," jawab Abu Nawas. Mendengar penuturan Abu Nawas tersebut, Raja Harun al-Rasyid merasa puas. Bahkan sang raja malah memerintah kepada Abu Nawas agar menyebarluaskan opini tersebut kepada seluruh penduduk. Lolos lagi si Abu Nawas dari hukuman raja. Mari kawan kita petik dan ambil hikmahnya dari nasihat sang Imam Abu Nawas ini. Raja minta mahkota dari surga pada hari itu. Tidak seperti biasanya Baginda Raja tiba-tiba ingin menyamar menjadi rakyat biasa. Beliau ingin menyaksikan kehidupan di luar istana tanpa diketahui oleh siapapun, termasuk istri dan anaknya. Raja pun akhirnya keluar istana dengan berpakaian ala kadarnya layaknya seorang dari rakyat jelata. Nah dalam perjalanan tersebut, beliau melihat kerumunan orang yang sedang mendengarkan ceramah. Setelah Baginda mendekat, benar juga perkiraannya kalau ada seorang ulama sedang menyampaikan petuah mengenai alam barzah. Tanpa disadari siapapun, tiba-tiba ada seorang yang datang dan bergabung di situ. Orang tersebut langsung melontar pertanyaan kepada sang ulama. "Kami telah menyaksikan orang kafir pada suatu waktu dan mengintip kuburnya. Akan tetapi kami tiada mendengar mereka berteriak dan tidak pula melihat penyiksaan-penyiksaan yang katanya sedang dialaminya. Maka bagaimana cara membenarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang dilihat mata?" Ulama itu berpikir sejenak kemudian berkata, "Untuk mengetahui yang demikian itu harus dengan menggunakan panca indera yang lain. Ingatkan kamu dengan orang yang sedang tidur. Dia kadang kala bermimpi dalam tidurnya digigit ular, diganggu dan lain sebagainya. La juga merasakan sakit dan takut dan keringat pun bercucuran. La merasakan hal semacam itu seperti ketika tidak tidur. Sedangkan engkau yang duduk di sebelahnya menyaksikan keadaannya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Maka jika masalah mimpi yang remeh saja sudah tidak mampu mata untuk melihatnya, mungkinkah engkau bisa melihat apa yang terjadi di alam barzah?" Baginda Raja tertegun dengan penjelasan ulama itu. Ulama itu melanjutkan kuliahnya dengan alam akhirat. Dikatakan bahwa di surga tersedia hal-hal yang amat disukai nafsu, termasuk benda-benda. Salah satu benda itu adalah mahkota yang amat luar biasa indahnya dan tak ada yang lebih indah barang-barang di surga karena barangnya terbuat dari cahaya. Saking indahnya maka satu mahkota jauh lebih baik dari dunia dan isinya. Baginda Raja terkesan, dan beliau pulang kembali ke istana karena sudah tidak sabar lagi untuk menguji kemampuan Abu Nawas. Abu Nawas pun dipanggil menghadap. "Aku menginginkan engkau sekarang juga berangkat ke surga kemudian bawakan aku sebuah mahkota dari surga yang katanya tercipta dari cahaya itu. Apakah engkau sanggup Abu Nawas?" "Sanggup Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. "Tetapi Baginda harus menyanggupi pula salah satu syarat yang akan hamba ajukan," pinta Abu Nawas. "Sebutkan syarat itu," kata Baginda. "Hamba mohon Baginda menyediakan pintunya agar hamba bisa memasukinya," kata Abu Nawas. "Pintu apa?" tanya Baginda. "Pintu alam akhirat,"
Jawab Abu Nawas. Apa itu? Tanya Baginda lagi. Kiamat, wahai paduka yang mulia. Masing-masing alam mempunyai pintu. Pintu alam dunia adalah liang peranakan ibu. Pintu alam barzah adalah kematian. Pintu alam akhirat adalah kiamat. Surga berada di alam akhirat. Bila Baginda masih tetap menghendaki hamba mengambilkan sebuah mahkota di surga, maka dunia harus kiamat terlebih dahulu, jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas tersebut, raja terdiam. Dan di sela-sela kebingungan Baginda Raja Harun al-Rasyid tersebut, Abu Nawas bertanya lagi, masihkah Baginda menginginkan mahkota dari surga? Tanya Abu Nawas. Baginda Raja tidak menjawab. Beliau terdiam 1000 bahasa. Sejenak kemudian Abu Nawas pun mohon diri karena Abu Nawas sudah tahu jawaban dari Baginda Raja. Abu Nawas ternyata perenang yang tangguh. Baginda berdecak kagum al-kisah. Pada suatu yang cerah Raja Harun al-Rasyid memanggil Abu Nawas. Hari ini saya punya misi lain untukmu, Abu Nawas, titah raja dengan wajah serius. Apa yang harus saya kerjakan, Yang Mulia? Tanya Abu Nawas penuh tanda tanya. Kau tahu bahwa kita punya teluk yang luas, bukan? Tanya raja kemudian. Menyedihkan sekali tak seorang pun pernah menyeberang teluk. Saya bertanya-tanya, apakah mungkin seorang manusia berenang ke seberang teluk? Lanjut Baginda Raja. Abu Nawas masih khusyuk mendengar titah selanjutnya, ketika Baginda berujar, Abu, saya butuh kau menjawab keingintahuanku, saya mau kau mengambil misi ini sebagai tugas terhormat. Titah raja akhirnya, Tuan, saya bukan seorang perenang yang baik. Gila Abu Nawas dengan wajah pucat. Saya tahu, ucap Baginda mendesak. Tapi setiap orang mengetahui kalau kau adalah pria terpintar di negeri ini, kau harus dapat mengerjakan tugas ini, kata raja dengan nada memaksa. Abu Nawas tidak bisa berkutik. Dia tergagap. Kemudian dengan sangat terpaksa dia berujar, ya, saya akan mengerjakannya, Yang Mulia. Pertemuan selesai. Abu Nawas menggerutu begitu meninggalkan istana. Kepalanya tiba-tiba menjadi berat. Susah diajak berpikir. Asam lambungnya juga naik. Tanda stres sedang hinggap. Selanjutnya si cerdik ini berjalan gontai ke pantai. Lah memandangi teluk yang luas itu. Beberapa kali ia menarik nafas dalam-dalam. Pikirannya masih kalut. Ketika ia akhirnya duduk di bawah sebuah pohon palem. Dia mencoba mencari ide menyiasati misi yang mustahil itu. Pada waktu itu ia melihat pakaian anak-anak tergeletak di atas bebatuan di sampingnya. Di mana anak itu? Mereka pasti berenang di pantai, gumam Abu Nawas. Seketika itu juga, kepala Abu Nawas tiba-tiba enteng. Asam lambungnya normal-normal saja. Cuma hanya kepingin makan yang enak-enak. Senyumnya pun terkembang. Nampaknya ia telah menemukan ide cemerlang. Abu Nawas lalu pulang dan bangun pagi-pagi sekali pada hari berikutnya. Dia segera pergi ke pantai. Sambil tersenyum, Abu Nawas melepaskan pakaian dan cincinnya lalu meletakkannya di pasir. Lah juga melepaskan sepatunya dan meletakkannya di samping pakaiannya. Setelah itu, Abu Nawas kembali lagi ke rumah. 1 jam kemudian raja dan para menterinya datang ke pantai. Mereka terkaget-kaget ketika mengetahui ada pakaian Abu Nawas yang teronggok di atas pasir. Mereka pun berspekulasi, Abu Nawas sedang berenang mengarungi laut untuk mencapai teluk. Luar biasa, ini orang, gumam Baginda geleng-geleng kepala. Tapi sebagian dari mereka meragukan kalau Abu Nawas yang punya kemampuan berenang pas-pasan berani mengarungi laut. Untuk membuktikan rasa penasaran, mereka semua akhirnya sepakat untuk mendatangi rumah Abu Nawas. Sampai di rumah Abu Nawas, raja dan para menteri hanya ditemui oleh istrinya. Lah mengatakan kalau Abu Nawas meninggalkan rumah pagi hari sebelumnya. Kemarin ia mengatakan padaku bahwa ia akan berenang menyeberangi teluk.
Dia berkata bahwa Yang Mulia memerintahkannya melakukan demikian. Sebenarnya saya tak tega membiarkannya pergi karena saya tahu ia bukan perenang yang baik, kata wanita itu dengan sedih. Tiba-tiba datang seorang pengawal istana melapor, Yang Mulia, Abu Nawas ditemukan. Pengawal itu kemudian bercerita jika pada sore hari 3 nelayan di pantai melihat seorang pria berenang. Ketika mereka mendekatinya, mereka tahu bahwa yang berenang adalah Abu Nawas. Karena terlihat sangat lelah, maka mereka membantu Abu Nawas mencapai pantai. Tapi tak lama setelah itu Abu Nawas malah pingsan. Tak lama setelah itu, raja dan beberapa pengawal pergi ke pantai. Raja lalu duduk di samping Abu Nawas. Abu, panggil raja sambil menggoyang-goyangkan tubuh Abu Nawas. Pelan sekali, Abu Nawas membuka matanya. Legalah hati Raja Harun al-Rasyid. La memegang tubuh Abu Nawas dengan erat. La terlihat sangat menyesal karena telah menyebabkan Abu Nawas menderita. Abu Nawas tersenyum tipis ketika sang raja memeluknya dan mengatakan, "Kau hebat, Abu." Taruhan yang berbahaya pada suatu sore ketika Abu Nawas ke warung teh kawan-kawan sudah berada di situ. Mereka memang sengaja sedang menunggu Abu Nawas. Nah, ini Abu Nawas datang. Kata salah seorang dari mereka. "Ada apa?" kata Abu Nawas sambil memesan secangkir teh hangat. "Kami tahu engkau selalu bisa melepaskan diri dari perangkap-perangkap yang dirancang Baginda Raja Harun al-Rasyid. Tetapi kami yakin kali ini engkau pasti dihukum Baginda Raja bila engkau berani melakukannya." Kawan-kawan Abu Nawas membuka percakapan. "Apa yang harus kutakutkan? Tidak ada sesuatu apapun yang perlu ditakuti kecuali kepada Allah SWT," kata Abu Nawas menentang. "Selama ini belum pernah ada seorang pun di negeri ini yang berani memantati Baginda Raja Harun al-Rasyid. Bukankah begitu hai Abu Nawas?" tanya kawan Abu Nawas. "Tentu saja tidak ada yang berani melakukan hal itu karena itu adalah pelecehan yang amat berat, hukumannya pasti dipancung," kata Abu Nawas memberitahu. "Itulah yang ingin kami ketahui darimu. Beranikah engkau melakukannya? Sudah kukatakan bahwa aku hanya takut kepada Allah SWT saja. Sekarang apa taruhannya bila aku bersedia melakukannya?" Abu Nawas ganti bertanya. 100 keping uang emas. "Di samping itu Baginda harus tertawa tatkala engkau pantati," kata mereka. Abu Nawas pulang setelah menyanggupi tawaran yang amat berbahaya itu. Kawan-kawan Abu Nawas tidak yakin Abu Nawas sanggup membuat Baginda Raja tertawa, apalagi ketika dipantati. Kayaknya kali ini Abu Nawas harus berhadapan dengan Algojo pemenggal kepala. Minggu depan Baginda Raja Harun al-Rasyid akan mengadakan jamuan kenegaraan. Para menteri, pegawai istana dan orang-orang dekat Baginda diundang, termasuk Abu Nawas. Abu Nawas merasa hari-hari berlalu dengan cepat karena ia harus menciptakan jalan keluar yang paling aman bagi keselamatan lehernya dari pedang Algojo. Tetapi bagi kawan-kawan Abu Nawas hari-hari terasa amat panjang, karena mereka tak sabar menunggu pertaruhan. Yang amat mendebarkan itu, persiapan-persiapan di halaman istana sudah dimulai. Baginda Raja menginginkan perjamuan nanti meriah, karena Baginda juga mengundang raja-raja dari negeri sahabat. Ketika hari yang dijanjikan tiba, semua tamu sudah datang kecuali Abu Nawas. Kawan-kawan Abu Nawas yang menyaksikan dari jauh merasa kecewa karena Abu Nawas tidak hadir. Namun ternyata mereka keliru. Abu Nawas bukannya tidak datang tetapi terlambat sehingga Abu Nawas duduk di tempat yang paling belakang. Ceramah-ceramah yang mengesankan mulai disampaikan oleh para ahli pidato. Dan tibalah giliran Baginda Raja Harun al-Rasyid menyampaikan pidatonya. Seusai menyampaikan pidato, Baginda melihat Abu Nawas duduk sendirian di tempat yang tidak ada karpetnya. Karena merasa heran, Baginda bertanya, "Mengapa engkau tidak duduk di atas karpet?" "Paduka yang mulia, hamba haturkan terima kasih atas perhatian Baginda.
"Hamba sudah merasa cukup bahagia duduk di sini," kata Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, majulah dan duduklah di atas karpet, nanti pakaianmu kotor karena duduk di atas tanah," Baginda Raja menyarankan. "Ampun tuanku yang mulia, sebenarnya hamba ini sudah duduk di atas karpet." Baginda bingung mendengar pengakuan Abu Nawas. Karena Baginda melihat sendiri Abu Nawas duduk di atas lantai. "Karpet yang mana yang engkau maksudkan wahai Abu Nawas?" tanya Baginda masih bingung. "Karpet hamba sendiri tuanku yang mulia. Sekarang hamba selalu membawa karpet kemanapun hamba pergi," kata Abu Nawas seolah-olah menyimpan misteri. "Tetapi sejak tadi aku belum melihat karpet yang engkau bawa," kata Baginda Raja bertambah bingung. "Baiklah Baginda yang mulia, kalau memang ingin tahu maka dengan senang hati hamba akan menunjukkan kepada Paduka yang mulia," kata Abu Nawas sambil beringsut-ringsut ke depan. Setelah cukup dekat dengan Baginda, Abu Nawas berdiri kemudian menungging menunjukkan potongan karpet yang ditempelkan di bagian pantatnya. Abu Nawas kini seolah-olah memantati Baginda Raja Harun al-Rasyid. Melihat ada sepotong karpet menempel di pantat Abu Nawas, Baginda Raja tak bisa membendung tawa sehingga beliau terpingkal-pingkal diikuti oleh para undangan. Menyaksikan kejadian yang menggelikan itu, kawan-kawan Abu Nawas merasa kagum.